Baik, sebelum memulaikan kegiatan praktikum pada hari ini, Ibu minta kepada Kurniawan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di mana? Baik, kita cek kehadiran dulu ya. Frans? Hadir, Bu. Olivia ya? Givan? Hadir, Bu. Matisi? Hadir, Ibu. Alfa? Mestik? Ois? Yelina? Ayu? Ngomong. Grace? Hadir Bu. Cuma gak terlambat dong mah. Ezra? Hadir, Bu. Kurniawan? Sudah cerwa gue. Richard? Niko? Hadir, Bu. Yasep? Marsafina? Jadi semuanya hadir ya? Baik, sebelum kita memulaikan aktivitas kita atau melakukan praktikum pengamatan kualitas air pada hari ini, terlebih dahulu silahkan periksa di sekeliling kamu adakah sampah. Bila ada sampah silahkan buang ke tong sampah. Oke, dipersilahkan. Jenah, Richard. Sampah, Bu ya. Sampah. Sudah selesai, kembali ke tempat. Baik, biar kita makin semangat memulai praktek hari ini, kita coba yel-yel dulu ya. Oke. Jadi untuk memimpin yel-yelnya Ibu minta kepada Marsevina. Oke. Oke, dimulai. Tepuk semangat. Sekali lagi ya, nanti pas dibilang semangat, semuanya lompat ya. Oke, dimulai. 1, 2, ya. Oke, silakan kembali ke tempat. Baik, sekali lagi kita buat yel lagi, biarlah lebih semangat lagi ya. Oke, ketawa 1, ketawa 3, ketawa 2, tidak ketawa. Nah, itu kan. Oke, kita ulang lagi ya. Siapa yang tidak konsentrasi kena hukuman. Hukumannya nyanyi ya. Setuju? Oke, sekali lagi. Ketawa 1, ketawa 3, oke, sekali lagi. Ketawa 1, ketawa 2, ketawa 3, tidak ketawa. Ada. Oke, baik. Hari ini kita akan memulai praktikum kita. Dan seperti yang kita pelajari hari Minggu yang lalu ya, bahwa masih ingat semua pembelajarannya tentang apa? Kualitas air. Pengukuran Kualitas air. Nah, apa saja parameter yang akan kita ukur? Parameter fisika. Nah, Parameter kimia. ya, tuh. Biologi. Jadi ada tiga parameter fisika, kimia, dan biologi. Jadi pada hari ini kita hanya mengukur beberapa parameter saja ya.
berhubung karena peralatan kita yang masih terbatas. Nah, jadi selesai nanti praktikum kita, jangan lupa selama praktikum dilaksanakan untuk menulis setiap parameter yang didapatkan, ya. Contohnya berapa suhu setiap kolam, maka silakan ditulis di lembaran kerja. Nah, jadi setelah itu baru anak-anak kami sekalian membuat laporan. Nah, nanti ada lembaran kerja untuk mengisi daripada laporan praktikumnya. Jadi, baik, kita mulai saja untuk melaksanakan praktikumnya ya. Iya, Bu. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Cara pengukuran parameter, setiap parameter sudah tahu? Sudah, Bu. Oke, jadi kita mulai untuk melaksanakan praktikum menuju kolam beton SMK Negeri 1 Pulau Batu. Let's go! Let's go. Cut. Gak usah berbawa ini. Mejanya langsung, Bu. Biar diangkat aja biasa ya. Iya di situ. Enggak banyak. Baik, dari kelompok 1 akan melaksanakan praktek pengukuran kualitas air. Baik, kami dari kelompok 1 akan melaksanakan praktek pengukuran kualitas air. Di depan kita ada beberapa peralatan-peralatannya. Yang pertama, termometer digital untuk mengukur suhu. Yang kedua, pH meter untuk mengukur asam basah. pH meter untuk mengukur asam basah. Yang ketiga, refraktometer untuk mengukur salinitas. Yang keempat, CCDIS untuk mengukur kecerahan. Baik, kelompok A sekarang silahkan mengukur kualitas air. Ya, satu orang dulu mewakili pengukuran suhu. Maga. Nah, siapa yang menulis? Sini naik dulu, sini. Bu, aku sampai berhenti titik. Baik, tunggu 5 menit ya. Kemarin disampaikan berapa? 5 menit. Jadi ditunggu sampai 5 menit. Bila sudah menunjukkan angka di dalam pengukuran suhu, maka itu yang dicatat. Untuk kelompok A, ini pengukuran apa? Suhu. Nama alatnya termometer. Sekarang pengukuran kecerahan.
Ini pengukuran kecerahan. Tapi kalau lamanya itu kemarin, kalau udah apa itu karena kesediaan bangka, bawa udah. Sekarang pengukuran pH. Jadi kamu silakan ambil sampel air ke bawah. Laki-laki bantu dulu masuk ke dalam kolam mengambil sampel air. Kalau boleh buka aja sepatunya, buka aja sepatunya bisa. Apa saya buka dulu? Naik aja, yang perempuan naik. Oke Bu. Itu ambil aja timbangan timba itu. Sekarang pengukuran salinitas. Tisu, tis ya. Oh ya, sir. Yang lain coba tes dulu ke arah yang lebih terang, dilihat mana yang lebih terang. Sini. Biar saya atas. Demikian pengukuran parameter kualitas air. Kami ucapkan terima kasih. Siapa yang mengukur? Yang mewakili kelompok 2? Oke, siapa? Kecerahan. Ya. Saya. Di sana ya. Ini kan baik dong dulu. Di kolam Jangan ditahu apa, jangan Sekarang kelompok 3 akan mempraktekkan pengukuran parameter kualitas air. Baik, kami dari kelompok 3 akan mencoba mempraktekkan tentang pengukuran kualitas air. Adapun peralatan yang kami Jadi pertama dikalibrasi dulu ya, disiram dulu ini, dibantu oleh temannya. Nah, dibantu disiram ya, pegang ini. Oke, lalu dilap pakai tisu. Setelah itu baru diambil air
sampel. Ada terlihat dua warna di dalam refraktometer. Terlihat mana? Terlihat. 1,20. Oke, 1,20. Baik, kami dari kelompok 3 telah menyelesaikan praktikum tentang pengukuran kadar air, parameter fisika dan kimia. Baik, sekarang silahkan berkumpul bentuk kelompoknya masing-masing yang sudah per kelompok tadi sudah dibentuk. Silahkan menyelesaikan pekerjaan yang telah kalian amati tadi. Jadi, apa yang sudah kalian amati tadi di dalam kolam, kalian tulis di dalam lembaran kerja dan diselesaikan bagaimana pengukuran kualitas air. Ya, jadi selesai itu baru nanti kita prestasikan setiap kelompok. Dah? Oke, silakan bentuk ambil tempatnya masing-masing setiap kelompok. No one ever saw me like you do. All the things that I could add up to, I never knew just what a smile was worth. But your eyes say everything without a single word. 'Cause there's something in the way you look at me. It's as if my heart knows you're the missing piece. You make me believe that there's nothing in this world I can't be. I never know what you see, but there's something in the way you look at me. If I could freeze a moment in my mind, be the second that you touch your lips to mine. I'd like to stop the clock, make time stand still. 'Cause baby, this is just the way I always wanna feel. 'Cause there's something in the way you look at me. It's as if my heart knows you're the missing piece. You make me believe that there's nothing in this world I can't be. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami dalam melakukan pengukuran kualitas air. Yang pertama, wadah budidaya yang kami gunakan yaitu kolam beton. Kami mendapatkan suhu ukurannya 27,3 derajat Celcius, salinitas 1 ppt, kecerahan 11 cm masih terlihat cerah, pH 7 ppt. Kesimpulan, dari kegiatan praktek yang dilakukan, diketahui bahwa dalam pengukuran kualitas air, wadah budidaya yang digunakan yaitu kolam beton, suhu parameter fisikanya 27,3 derajat Celcius, salinitasnya 1 ppt, kecerahan 11 cm, dan pH 7 ppt. Dan disimpulkan bahwa perairan kolam budidaya yang kami lakukan untuk praktek dalam mengukur kualitas air masih bisa digunakan untuk pemeliharaan ikan. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 1. Jika Saya akan bertanya pada kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Franciscus Nuru.
Pertanyaan saya, apa sih nama alat pengukur suhu? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Itu alat yang digunakan dalam pengukuran suhu, yaitu termometer. Oke, betul. Tepuk tangan. Biasa deh gitu. Baik, demikian hasil presentasi kami dari kelompok 3. Kami ucapkan Terima kasih. baik, demikian hasil presentasi kami dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Oke, mungkin Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari pengukuran kualitas air. Wadah yang kami gunakan yaitu kolam beton, suhunya 27,5 derajat Celcius, salinitas 1 ppt, kecerahan 16 cm, masih terlihat kecerahannya. pH-nya 7 ppt. Kesimpulannya, jadi dari kegiatan praktekum yang kami lakukan diketahui bahwa dalam pengukuran kualitas air, wadah budidaya yang kami gunakan yaitu kolam beton dengan suhu 27,5 derajat Celcius, salinitas 1 atau 1000 ppt, kecerahan 16 cm, dan pH atau tingkat keasaman dan basa yaitu 7 ppt. Jadi kesimpulan kami dari kelompok 2 bahwa perairan kolam budidaya yang kami lakukan untuk praktek dalam mengukur kualitas air masih bisa digunakan sebagai tempat pembudidayaan ikan. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Bertanya, perkenalkan nama saya Faris Diwate dari kelompok 3. Bagaimana kalau parameter fisika tidak optimal, apa yang terjadi pada ikan? Baik, perkenalkan nama saya Grace Lago. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu ikan mudah stres dan mudah terserang penyakit. Contohnya apabila kegaruhan semakin meningkat dalam perairan maka ikan sulit bernafas. Perkenalkan nama saya Satria Doha dari kelompok 1. Saya akan bertanya untuk kelompok 2, apa kegunaan CCD? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kegunaan CCDs yaitu untuk mengukur kecerahan. Ada presentasi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja praktikum kami. Adapun wadah budidaya yang kami gunakan yaitu kolam 3, suhu yang kami dapatkan 27,3 derajat Celcius, salinitas 1,20 ppt, kecerahan 14 cm, masih terlihat cerah, pH 7 ppt. Adapun kesimpulan yang kami simpulkan yaitu, jadi dari kegiatan praktikum yang kami lakukan, diketahui bahwa dalam pengukuran kualitas air, wadah budidaya yang kami gunakan yaitu kolam 3 dengan suhu 27, derajat Celcius, salinitas 1,20 ppt, kecerahan 14 cm, dan pH atau keasaman dan basah yaitu 7 ppt. Jadi kesimpulan kami dari kelompok 3 bahwa perairan kolam budidaya yang kami lakukan untuk praktek dalam mengukur kualitas air masih bisa digunakan sebagai tempat pembudidayaan atau pemeliharaan ikan. Baik, demikian saja hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan saran atau pertanyaan, kami persilakan. Baik, kami dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa perlu melakukan pengelolaan air atau media pembesaran ikan? Baik, perkenalkan nama saya Franciscus Guru. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
Pengelolaan air atau media pembesaran ikan bertujuan untuk menyediakan lingkungan hidup yang optimal bagi ikan untuk bisa hidup, berkembang, dan tumbuh sehingga diperoleh kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan yang maksimum. Bagaimana? Sudah? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan. Ada dari kelompok 3, kelompok 1. Kelompok 1. Maju kurang. Perkenalkan, nama saya Mariawati Siduha dari kelompok 1. Baik, kami akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi suhu yang tinggi? Baik, perkenalkan, nama saya Olivia. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengganti air dalam media budidaya. Bagaimana? Udah jelas? Jelas. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada. Mas saya jerah muda buana. Kenalkan, nama saya Ezra Sarum. Oke, nanti capek orangnya di situ. Baik, perkenalkan, nama saya Ezra Sarumaha. Kami dari kelompok 2 akan bertanya, identifikasilah parameter fisika yang telah diamati. Yaitu suhu, salinitas, dan kecerahan. Sudah jelas? Bagaimana? Pas. Sudah, pas. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Dia angkat Baik, perkenalkan, nama saya Yelina. Kami dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3, yaitu apa saja nama alat yang digunakan selama melaksanakan praktikum? Baik, perkenalkan, nama saya Alfaris Biose. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1, yaitu termometer, pH meter, CCD, refraktometer. Bagaimana? Baik, jika ada lagi teman-teman kami yang ingin bertanya atau memberikan saran, kami persilakan. Baik, demikian hasil presentasi kami ucapkan terima kasih. Baik, silakan duduk. Untuk pengarahan hari ini, ya, kegiatan kita dalam pengukuran kualitas air, praktikum kualitas air telah selesai pada hari ini. Dan Ibu harap semoga ilmu yang telah didapatkan bisa diterapkan. Selanjutnya jangan hanya berhenti sampai di sini, kalian harus tetap belajar dan terus belajar. Dan terima kasih kesediaan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini, ya, antusias kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Dan selanjutnya Ibu ucapkan banyak terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, biar lebih rileks, kita bangkit berdiri dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, demikian materi kita hari ini. Anak-anak kami silahkan pulang ke rumah. Semoga besok kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat. Amin.